Di zaman sekarang ini, klub-klub Indonesia masih banyak yang belum mampu memenuhi kualifikasi sebagai klub yang dapat menjalankan organisasinya secara profesional. Hanya segelintir, namun terdapat banyak masalah-masalah pelik seperti fasilitas klub yang masih kurang memadai, stadion yang belum bertaraf standar FIFA, gaji pemain yang terkadang masih telat dibayarkan, hingga polemik manajemen yang tak serius dalam menjalankan klub tersebut. Terpikirkan gak sih oleh kalian, gimana ya klub-klub Indonesia bisa memiliki identitas yang kuat seperti klub terbaik asal Malaysia satu ini, yakni Johor Darul Takzim. Cara sukses yang mereka raih bisa menjadi pembelajaran penting yang dapat diambil ilmunya oleh manajemen klub di Indonesia bila ingin menjadi klub yang benar-benar profesional bertaraf internasional. Mau tahu gimana kiat sukses JDT? Simak selengkapnya di Bung Bill. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Yang pertama, manajemen yang tersusun. JDT yang dimiliki oleh TMG memiliki manajemen yang tersusun, baik dalam menjalankan roda kehidupan klub, di mana kestabilan yang didapat JDT akibat kurangnya pengaruh politik tersebut. Dibandingkan dengan manajemen klub lainnya di Malaysia, setiap kali terjadi perubahan struktur kerajaan di sebuah negeri di berbagai wilayah di Malaysia, maka akan terjadi pula perubahan di tubuh organisasi klub tersebut akibat tekanan politik. Hal ini sangat minim ada di tubuh organisasi JDT yang diketahui oleh Tunku Ismail Idris. Berbeda dengan kebanyakan klub Indonesia yang pastinya unsur dan intrik politik tak lepas dari organisasi dan masih melekat di tubuh sebuah klub. Yang kedua, pengembangan fasilitas training center. Fokus utama pemilik JDT ialah perbaikan dan pengembangan fasilitas. JDT terkenal sebagai klub yang memiliki fasilitas yang setara dengan klub top Eropa, di mana itu menjadi tujuan utama sang pemilik, yang mana ia ingin menunjang perkembangan pemain melalui pengembangan fasilitas klub. Bertempat di Padang Seri Galam, pusat latihan klub Johor Darul Takzim memiliki kapasitas 8.000 penonton, serta 2 lapangan indoor dengan kualitas rumput internasional. Di sana terdapat pusat kebugaran serta ruangan khusus untuk pemulihan cedera. Yang tak kalah menarik, terdapat pula kolam renang, hingga kolam seperti jacuzzi untuk merelaksasi otot pemain pasca pertandingan. Berbicara training center, mungkin di Indonesia ada Bali United yang memiliki tempat training center yang mumpuni, sementara klub-klub lainnya belum banyak atau masih dalam tahap pembangunan training center tersebut. Ketiga, membina dan mengembangkan bakat pemain muda dari akademi. Tak hanya untuk tim senior, JDT yang memang mempersiapkan bakat-bakat terbaik melalui metode akademi. JDT juga menyediakan fasilitas berupa tempat latihan terpisah dengan nama Pusat Latihan Padang Mawar di Pasir Gudang. Tempat tersebut diketahui menyediakan 2 lapangan internasional dengan fasilitas penunjang yang tentunya bertaraf internasional. Klub juga mengirim scoutingnya untuk mengamati dan mengambil bakat-bakat terbaik di berbagai negeri yang didapatkan dan dapat dikembangkan di Akademi JDT. Ramadan Saifullah Usman, Feroz Baharudin, hingga bintang muda harapan Malaysia Arif Aiman Anapi merupakan pemain didikan milik akademi yang berhasil dikembangkan oleh JDT. Keempat, membangun stadion super mewah. Sebelumnya, mereka punya stadion bernama Tan Sri Dato' Haji Hasan Yunos dengan kapasitas 30.000 penonton yang sebenarnya sudah bertaraf internasional. Kini, wajah gahar JDT tampak semakin jelas setelah mereka meresmikan markas baru mereka pada Februari 2020 yang lalu. Adalah Stadion Sultan Ibrahim yang terletak di kawasan Iskandar Putri Johor, Malaysia. Pembangunan stadion tersebut menghabiskan dana senilai 200 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 675 miliar rupiah dengan kapasitas lebih dari 35.000 penonton. Tampilan stadion ini berhasil menarik perhatian semua yang menyaksikannya. Desain futuristik yang sangat memukau membuat stadion ini sangat kental dengan European style. Uniknya, meski menjadi markas resmi JDT, Stadion Sultan Ibrahim juga bisa dijadikan sebagai home base bagi tim yang ada di Johor, termasuk untuk tampil di kasta terendah. Untuk masalah stadion,
Indonesia tak kalah dengan memiliki banyak stadion yang bertaraf internasional. Mungkin dalam tata kelola dan pemeliharaannya yang bisa lebih ditingkatkan oleh klub atau pemerintah setempat. Kelima, mendatangkan pemain-pemain top. Untuk memperbaiki prestasi klub, Tengku Ismail Idris sengaja meminta klub untuk mencari bakat-bakat terbaik yang tersebar di Malaysia maupun di seluruh penjuru dunia. Maka wajar bila akhirnya kita melihat nama-nama seperti dari pemain bintang timnas Malaysia, yakni Safi Salih, Amri Yahya, Syafiq Rahim, hingga Safawi Rashid. Kemudian bintang-bintang top yang pernah mencicipi persepak bolaan luar, seperti Daniel Guiza, Pablo Aimar, Luciano Figueroa, Juan Martin Lucero, Naxto Insa, Marcos Antonio, Bergson, hingga Jordi Amat yang berhasil didaratkan. Keenam, mengontrak pelatih kelas dunia. Selain pemain-pemain jempolan, deretan pelatih berkualitas juga tercatat pernah mengisi daftar skuad JDT. Di antaranya Bojan Hodak yang memberi gelar Liga pertama bagi klub tersebut sejak tahun 1991. Kemudian Mario Gomez yang merupakan mantan asisten pelatih Inter Milan dari Valencia. Lalu ada Raul Longi, Benjamin Mora asal Meksiko, dan kini pelatih asal Argentina Esteban Solari. Di klub-klub Indonesia sendiri terdapat juga beberapa pelatih yang berkualitas seperti Thomas Doll, Luis Mia, Bernardo Tavares, dan masih banyak lagi. 7. Membentuk tim analis klub yang handal. Johor Darul Takzim turut menempatkan tim analis yang diketuai oleh sosok Heide Agras. Siapakah dia? Heide Agras merupakan bagian penting dari terciptanya keberhasilan yang didapatkan oleh JDT. Dia merupakan mantan pemain futsal putri profesional yang menuntaskan pendidikan di Universidad Católica San Antonio del Murcia yang berbasis di Spanyol. Dia lalu terjun sebagai seorang analis sepak bola profesional di Instat Sports Show yang terletak di Rusia. Dia yang mulai berpengalaman kemudian bergabung dengan JDT. Tugasnya ialah untuk meninjau kelemahan lawan, melihat kekuatan lawan, dan menganalisa taktik lawan yang berpotensi menjadi ancaman. Tanggung jawab Heide Agras sebagai ketua penganalisis pasukan JDT sejak Februari 2019 tidaklah mudah. Dilaporkan, dia harus menyediakan sekitar 300 laporan lengkap pihak lawan setiap musimnya. Untuk mendapatkannya, paling tidak ia harus menonton 400 pertandingan lawan tersebut. Tiap laporan yang tersedia berisi tentang sistem serangan lawan, skema serangan balik, hingga bagaimana lawan memanfaatkan set piece. Dalam hal ini, JDT menyadari pentingnya tim analis untuk memajukan kualitas permainan, yang mana di Malaysia sendiri belum banyak yang menggunakan jasa analis. Terlebih lagi di Indonesia, mungkin itu bisa menjadi sebuah contoh bagi klub-klub Indonesia untuk dapat mengontrak seorang analis handal dalam menganalisis peta kekuatan lawan maupun peta kekuatan timnya sendiri. Ini merupakan sebuah hal yang sangat istimewa tentunya ketika klub seperti JDT sudah melakukannya. Kedelapan, bekerja sama dengan klub Eropa dalam perkembangan permainan. JDT juga diketahui melakukan kerjasama penting lainnya guna mengembangkan permainan dan kualitas klub dari segala aspek. JDT dilaporkan menjalin kemitraan dengan klub asal Jerman, Borussia Dortmund. Selain untuk meningkatkan daya jual ke pihak yang lebih luas, JDT juga mendapatkan manfaat berupa pengetahuan sepak bola, informasi kepelatihan, ide taktis, serta pertukaran pemain muda. Kerjasama yang melibatkan antar keduanya juga sampai berujung pada sebuah laga persahabatan yang digelar pada 2015 silam. 9. Yang paling penting, yaitu keseriusan pemilik terhadap sepak bola dan sumber dana yang melimpah. Kita tahu bahwa pemilik JDT, Tengku Ismail Idris ini sangatlah gemar dengan sepak bola. Sangatlah penting memiliki pemilik yang sangat mencintai sepak bola, sebab beliau lebih berfokus dalam mengembangkan klub sepak bola. Dengan beliau yang merupakan sultan kaya dari negeri Johor, sumber dana yang dimilikinya tak diragukan lagi dapat membuat JDT berjalan dengan sehat di bawah kepemimpinannya. Segala bentuk kepentingan untuk memajukan klub sangat diperhatikannya, mulai dari membangun fasilitas, training center, stadion, hingga membentuk JDT seperti sekarang. Tentunya, berharap klub di Indonesia sekiranya dapat diakuisisi oleh saudagar-saudagar kaya yang senang akan sepak bola. Tentunya tren ini sangat memberikan dampak positif ke depannya. Berkat keseriusan pemilik, kenyamanan para pemain dalam bertanding, membuat JDT mampu menguasai sepak bola Malaysia sejak tahun 2014 hingga kini.
Mereka sudah mencatatkan 10 gelar juara Liga Super Malaysia secara beruntun yang menjadikan mereka menciptakan rekor terbaik sebuah klub Malaysia yang belum pernah ada untuk ditandingi sebelumnya. Tak hanya di Malaysia, JDT juga menancapkan prestasinya di kancah Asia. Pada tahun 2015 silam, mereka bahkan berhasil menangkan gelar AFC Cup, kompetisi kasta kedua antar klub Asia. Mereka juga menjadi langganan lolos ke Liga Champions Asia tiap tahunnya. Tak hanya menjadi sekedar penggembira saja, JDT menjadi salah satu klub yang disegani di kawasan Asia. Dengan mencatatkan kelolosan mereka ke babak 16 besar pada Liga Champions Asia 2022 yang lalu. Melalui sederet cara, strategi hingga perencanaan yang baik itulah yang kemudian membuat Johor Darul Takzim menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Lebih dari itu, mereka juga dapat menjadi tim yang sangat layak dicontoh dari berbagai aspek, terkhususnya bagi klub-klub Indonesia, agar tak sungkan untuk belajar dari klub kaya raya dari negeri jiran satu ini. Bagaimana menurutmu Bung dengan kiat-kiat sukses JDT yang bisa menjadi contoh pembelajaran bagi klub-klub di Indonesia untuk maju ke depannya? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.